Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat CKS yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, setiap orang mencari ketenangan, ketentraman jiwa. Bahkan saking berharganya sebuah ketenangan hati dan jiwa ini sampai tidak bisa dibeli dengan harga yang sangat mahal. Banyak orang yang mencari ketentraman dan ketenangan ini dengan berkunjung ke suatu tempat ataupun juga hiking ke gunung dan mencari suasana yang berbeda. Namun pada akhirnya mereka tidak mendapatkannya. Justru yang terjadi adalah ketika kekayaan itu semakin banyak, ketika omset penjualan itu semakin meningkat, rumah tangga semakin rumit, bahkan guncangan jiwa ini berdampak kepada kekelaman masa lalu dan masa yang akan datang. Kapan itu bisa terjadi? Itu ketika seorang melakukan kesyirikan. Karena Allah Ta'ala tidak meletakkan ketenangan dan ketentraman pada pelaku kesyirikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah mengenakan pakaian kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan lagi mendapatkan petunjuk. Para ulama mengatakan jika orang-orang yang beriman tidak melakukan kesyirikan akan mendatangkan ketentraman hati, jiwa, dan perasaan, dan mereka akan Allah berikan petunjuk. Kebalikan dari mafhum muhalafah dari ayat ini, bahwa orang yang melakukan kesyirikan sekecil apapun, apalagi besar, maka akan hilang rasa aman pada jiwa, pada hati, ketentraman itu akan lenyap. Sehingga orang yang melakukan jual beli dengan cara menyimpan jimat-jimat, memasang raja di tempat jualannya, maka wallahi orang yang seperti ini tidak akan tentram jiwa dan perasaannya. Ketika ada orang yang menjadikan media tertentu seperti cincin dan keris, gelang dan lain sebagainya sebagai pelindung, sebagai penangkal dari mara bahaya, juga mendatangkan manfaat pada dirinya, dan meletakkan semua itu pada media tersebut, demi Allah, orang yang seperti ini tidak akan mendatangkan ketentraman jiwa dan batinnya. Yang ada adalah kegelisahan. Kenapa? Karena hatinya tidak terpaut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahaya yang kedua, ketika seseorang ini sudah ada pada kubangan kesyirikan, maka amalan-amalan yang dia lakukan, dan sekalipun dia sudah menunaikan ibadah haji, mengikuti bulan Ramadan puluhan kali, zakat, infak, sedekah di mana-mana, semua itu akan menjadi sia-sia jika melakukan kesyirikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan firman-Nya kepada Rasul-Nya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sekiranya engkau melakukan kesyirikan, maka musnahlah seluruh amalan-amalan kebaikan. Betapa bahayanya kesyirikan ini, sehingga amalan yang telah kita kerjakan atau saat itu dia kerjakan, maka akan hangus, tidak lagi berguna dan bermanfaat di dunia, apalagi di akhirat. Yang ketiga, bahwasanya dosa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manakala dia meninggal, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya di bawah kehendak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir,
Yang lebih dahsyat dari semua itu adalah orang yang melakukan kesyirikan sepanjang hidupnya lalu mati dalam kondisi berada dalam kesyirikan, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Allah Ta'ala mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan, maka baginya adalah neraka jahanam, baginya diharamkan dimasukkan ke dalam surga, tempat kembalinya neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada baginya penolong pun. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagi Anda pelaku kesyirikan, bagi Anda yang senantiasa melakukan praktek sihir, menggunakan rajah, guna-guna dan lain sebagainya, kesempatan itu masih ada ketika hayat di kandung badan, ketika nyawa masih kita hirup, detak jantung masih berdenyut. Bertaubatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana para sahabat, mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan kesyirikan, tetapi ketika mereka kembali kepada tauhid, maka mereka adalah sebaik-baiknya generasi. Karena itu, bertaubatlah dari kesyirikan. Kembalilah kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan jangan mencicipi sedikit pun dari kesyirikan, karena itu akan memusnahkan amal dan menggugurkan pahala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.